Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku, Gen Tutorial. Di video kali ini aku bakal sharing bagaimana cara bermain YouTube Shorts. Jadi sebelumnya saya itu nggak pernah upload video YouTube Shorts. Pernah saya upload di channel saya yang satu lagi dan saya tidak tertarik untuk bermain YouTube Shorts. Namun, untuk saat ini YouTube Shorts itu bisa sangat menguntungkan. Kenapa? Karena ada yang namanya pendanaan YouTube Shorts, yaitu siapa saja yang mau membuat video YouTube Shorts itu bakal mendapatkan penghasilan juga, akan dibayar oleh YouTube. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba untuk membuat YouTube Shorts. Apalagi tidak ada syarat 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber untuk mendapatkan klaim bonus tersebut. Nah, kalian coba lihat di sini. Saya bermain YouTube Shorts itu, ini membuat saya kaget ya, karena saya kira videonya nggak bakalan ditonton, ya paling hanya 60, 30 gitu ya, 20. Nah, ternyata ketika saya iseng-iseng menerapkan sistem yang saya pelajari dari TikTok. Jadi, sebelumnya saya berpikir jika YouTube Shorts itu adalah jelmaan dari TikTok untuk versi YouTube. Walaupun kenyataannya seperti itu. Jadi kan saya udah lama main TikTok ya. Kita buka dulu akunnya. Nah, dulu ketika saya baru-baru bermain TikTok, ini videonya nggak ada lagi ya, udah saya hapus ya. Itu nggak ada yang nonton. Kemudian saya mengubah cara saya bermain TikTok dengan cara memasukkan videonya ke aplikasi Capcut. Jadi di aplikasi Capcut ini banyak sekali template-template yang bisa kalian gunakan. Nah, ini template semua. Untuk menggunakannya tentu kalian harus punya akun dulu nih. Kalian tinggal download aplikasi Capcut di Play Store, kemudian daftar untuk membuat akun. Kemudian kalian pergi ke menu template. Ini kan ada 4 menu ya. Edit, template, kotak masuk, dan saya. Kita ke menu template untuk menggunakan template yang sudah ada. Nah, misalnya yang ini. Nah, kalian pause dulu. Kita klik gunakan template. Kemudian kalian tinggal masukkan foto kalian, entah foto, entah video, itu boleh lah. Pokoknya di sini kita harus menyesuaikan dengan template yang kita pilih. Di sini kan dia memerlukan satu klip dengan durasi maksimal 29,8 detik. Nah, saya pilih aja nih. Kita pilih aja salah satu, kemudian kita bisa klik edit. Nah, di bagian klik edit ini, kita kan akan membuat video untuk YouTube Shorts ya. Jadi, usahakan membuat video itu karena durasinya terbatas di sini ya. Kalian akan mengambil bagian-bagian tertentu yang sekiranya itu paling mencolok untuk menjadi video kalian. Pokoknya di bagian-bagian tertentu yang kira-kira paling mencolok, entah ada gambar apa di situ. Nah, seperti ini ada angka-angka seperti ini. Kita klik konfirmasi, lalu klik berikutnya. Jadinya seperti ini. Kita play. Kemudian kita klik export. Nah, di sini kalau kalian langsung ekspor ke galeri, itu bakalan ada logo Capcutnya di pojok kanan atas ya. Kita klik export tanpa tanda air yang ada logo TikTok. Nah, sekarang kita bakal mengekspor tanpa tanda air dan kita bakal langsung dialihkan ke TikTok. Tapi kalian nggak usah khawatir, kalau kalian nggak mau posting ke TikTok, itu bisa kalian close aja dan videonya sudah ada di galeri. Nah, kita masuk ke TikTok langsung ya. Nah, kalau kalian nggak mau posting, ini kalian close aja nih aplikasi TikToknya. Tapi kalau mau sekalian diposting ke akun TikTok kalian, itu boleh. Tapi intinya, nggak kalian posting pun, itu videonya sudah tersimpan di galeri kalian. Ini dia video yang sudah kita edit. Nah, ini dia, kita play dulu. Oke, selanjutnya kita upload ke YouTube. Kenapa harus dibuat seperti itu? Karena saya sudah menguji di sini ya. Kalian coba lihat di sini. Ini video YouTube short saya yang $20 seminggu dari Terabox, web penghasil uang. Ini saya juga menggunakan template dari TikTok, dari Capcut. Nah, video seperti ini. Nah, ini benar-benar membuat saya kaget di luar dugaan. Ternyata YouTube Shorts ini juga menerapkan sistem algoritma seperti TikTok. Nah, kalian bisa lihat 3 hari yang lalu 1,3 ribu view. Ini sebelumnya belum ada nih video short saya ya. Kita bisa ke beranda, kita coba lihat di sini. Nah, hanya ada 3 video shorts di sini ya. Nah, ada yang 1,3 ribu view, ada yang 1,5 ribu view, dan ada yang 11 kali ditonton. Yang 11 kali ditonton itulah yang saya buat menjadi bukti bahwasanya menggunakan template dari Capcut itu bisa membuat video shorts kalian menjadi viral, sama seperti di TikTok. Ketika saya membuat video di TikTok, videonya itu saya edit biasa, kemudian saya upload ke TikTok.
itu videonya biasa-biasa aja, view-nya pun paling 30, 50, like-nya hanya 1-2 orang. Tapi ketika saya mengupload video yang sudah saya tambahkan dari ini, dari apa, dari Capcut, itu videonya booming gitu ya. Walaupun nggak FYP, tapi setidaknya itu like-nya itu banyak gitu ya. Coba kita lihat. Ini yang barusan saya upload, mungkin videonya belum bekerja ya. Nah, ini 12, 14, 11, 4. Nah, yang intinya penayangannya ada gitu ya, masuk ke beranda orang lain. Bahkan untuk video-video yang menurut saya itu nggak menarik sama sekali, hanya slide-slide gambar seperti ini ya. Nah, nah, itu intinya yang like-nya ada. Di sini like-nya terus bertambah ini. Walaupun saya hanya membuat video-video biasa seperti itu menggunakan template dari Capcut. Jika kita lihat ke YouTube Source saya di sini kan saya sudah menguji, barangkali ini kebetulan aja nih karena ada gambar cewek-cewek joget kayak gini ya. Ini kan videonya ya bisa kita bilang menarik karena ada gambar cewek Thailand ini yang lagi joget-joget ini. Mungkin karena itu orang like mungkin ya. Nah, saya coba ke video yang nggak ada faedahnya sama sekali. Ini bahkan saya upload 17 jam yang lalu ya, dan sudah ditonton 1,5 ribu kali. Nah, ini dia videonya. Nah, udah cuman gitu aja videonya dan ditonton 1,5 ribu kali. Ada 6 like dan 1 dislike di sini ya. Jadi ada 1 dislike dan ada 6 like. Kan kalian bisa lihat kan ini videonya video ya apa ya? Bukan video sih, kayak cuma paparan gambar gitu aja. Terus saya kasih teks gitu supaya menarik. Udah gitu aja. Nah, kemudian saya uji menggunakan video original yang saya upload. Nah, di sini saya mengambil sampel dari video saya yang lama, cara memunculkan menu musik kecil di layar Android. Ini sebenarnya tutorialnya bermanfaat, tapi nggak ada yang like sama sekali. Ini 2 yang like, ini saya like sendiri, kemudian ada 1 komentar. Ini cuma komentar full videonya, komentar link aja gitu. Nggak ada interaksi sama sekali, tapi giliran saya upload video yang dari Capcut di sini ya. Nah, ini langsung banyak gitu penayangannya, like-nya. Seperti yang kalian ketahui, kalau misalnya kita upload video dari tempat lain ke YouTube dan apabila audio tersebut memiliki hak cipta, itu kan kita bakalan kena klaim ya. Itu nggak masalah kalau kena klaim. Misalnya kalian cari di apa nih, di akun Capcut kalian, ini menggunakan sound apa. Jadi kalian harus tahu judul soundnya. Kemudian ketika kalian upload ke YouTube, kan kita uploadnya kayak gini ya, buat video shorts. Nah, kan kita tinggal upload kayak gini ya, upload video yang udah ada kayak gini. Oke, kita di sini bisa menyesuaikan dulu durasinya ya. Misalnya durasi video saya di sini 29 detik. Nah, kita klik di sini nih yang ada angka 15. Nah, kita klik jadi 60 gitu untuk menyesuaikan dengan durasi video yang akan kita upload. Kemudian kita pilih videonya. Kita pilih. Nah, dia bakal berubah ke durasi sesuai di video 29 detik. Walaupun saya memilih di angka 60 detik tadi pas upload. Jadi dia bakal di-convert otomatis gitu videonya. Kita tunggu. Nah, tadi di video aslinya yang di Capcut ini kan menggunakan audio dari Bondan Fade to Black ya. Dengar resapi, judulnya bunga, oke. Judulnya bunga. Nah, kita di sini tinggal klik tambahkan suara. Jadi kita untuk menghindari copyright ya, copyright audio, itu kita tambahkan suara yang dari YouTube Shorts. Karena kalau kita menggunakan suara dari sini, itu kita bakalan aman karena ini adalah suara yang diizinkan oleh YouTube. Tentu videonya nggak bisa dimonetize karena kita menggunakan sound dari orang lain. Kita cari aja di sini bunga, Bondan Fade to Black. Kita coba cari soundnya. Nah, ini dia. Nah, kita tinggal klik ini, kemudian dia bakal dimasukkan otomatis nih. Kita klik selesai. Nah, ini dia videonya. Nah, itu kalau misalnya kalian takut terkena copyright. Tapi kalau menurut saya, sangat jarang sekali ada klaim copyright di YouTube Source. Meskipun ada klaim copyrightnya, biasanya si pemilik hak cipta dari audio itu males untuk mengklaim audio tersebut. Karena buat video YouTube Source itu kan nggak menampilkan iklan ya. Jadi nggak ada gunanya juga, paling video kita itu dihapus. Kalau misalnya mereka jahat-jahatnya itu paling mereka meminta penghapusan. Tapi ya itu nggak masalah, video kita dihapus. Tapi memang kalau misalnya video kita itu diminta penghapusan,
itu kita bakal terkena klaim konten ID kalau misalnya terkena pelanggaran lah di YouTube kalau misalnya video kita itu diminta penghapusan. Tapi biasanya sih nggak diminta penghapusan ya, paling keluar di dashboard kita bahwasanya audio yang kita gunakan itu memiliki hak cipta. Nah, biasanya seperti itu karena belum ada kasus sejauh ini orang yang channel YouTube-nya itu dihapus karena menggunakan YouTube Shorts dari audio orang lain. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau misalnya kalian takut terkena klaim konten ID, kalian pakai audio apa di CapCut ketika mengedit videonya di sini. Nah, kalian cari aja sound-nya di YouTube Shorts ketika ingin mengupload video. Nah, di sini pokoknya sudah saya buktikan. Ini di sini saya nggak menggunakan sound dari YouTube Shorts malahan ya. Ini. Nah, ini mutlak sound original. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ketika saya klik soundnya, ini sound original yang saya ambil langsung dari CapCut. Jadi nggak saya rubah sama sekali. Dan mudah-mudahan ya aman ke depannya ya, nggak ada masalah apa-apa. Kalaupun ada masalah nanti saya juga bakal sharing lagi nih kepada kalian supaya kita bisa lebih memahami bagaimana cara bermain di YouTube Shorts. Ya intinya saya nggak mengubah audionya, tapi kalau kalian ingin mengubah, ya itu terserah kalian gitu ya. Kita coba lihat ke konten dan kita lihat ke shorts. Bahkan videonya di sini termonetize ya, dolar hijau. Nah, sementara yang bagian atas ini yang 1,5 ribu view, ini dolar kuning. Dolar kuning dan statusnya kesesuaian untuk iklan dalam peninjauan. Nggak masalah dia mau dolar hijau, dolar kuning, dolar merah kek. Nggak masalah bagi saya karena YouTube Shorts itu memang tidak kita buat untuk menampilkan iklan. Yang kita buat untuk menampilkan iklan itu ya video konvensional kayak seperti ini, video reguler kayak gini yang kita buat yang benar-benar harus memastikan itu bisa keluar iklan supaya nggak rugi. Oke, itu dia untuk informasi kali ini. Semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk dukung terus saya dalam membagikan konten-konten yang lebih menarik lagi ke depannya. Silahkan kalian coba tutorial yang sudah saya bagikan dan saya ingin mendengar komentar kalian terkait video ini. Pastikan kalian sudah mencoba dan tulis komentar supaya yang lain juga bisa memahami dan bisa memastikan apakah mereka juga bisa mengikuti seperti yang saya gunakan di saat ini. Sampai jumpa di videoku berikutnya.